Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ahmad Tohari, NIM C241900037. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pengantar praktikum laboratorium biologi populasi ikan, di mana secara garis besar kita akan membahas mulai dari administrasi, peraturan yang ada di laboratorium, hingga alat dan juga bahan yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan prosedur operasional baku, di mana pertama mahasiswa harus mengurus administrasi untuk mendapatkan izin penggunaan laboratorium. Yang kedua, mahasiswa harus tetap memperhatikan jam operasional dari laboratorium. Kemudian, mahasiswa diminta untuk menggunakan jas lab dan juga alas kaki yang bersih. Setelah menggunakan laboratorium dan segala fasilitasnya, mahasiswa harus membersihkan dan mengembalikan alat yang sudah digunakan, tak lupa membuang limbah yang tersisa dari kegiatan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, mahasiswa harus selalu mengingat untuk menjaga kebersihan dan juga kenyamanan yang ada di laboratorium. Nah, lanjut ke alat dan juga bahan. Alat yang pertama kita gunakan adalah mikropipet, di mana mikropipet digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Nah, mikropipet memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Alat selanjutnya adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital sendiri dapat kita gunakan untuk mengukur bobot dari sampel ataupun bahan yang akan kita gunakan. Pertama, kita dapat menghidupkan, kemudian melakukan kalibrasi. Selanjutnya, kita bisa mulai menimbang sampel ataupun bahan yang akan kita gunakan. Setelah beres, kita melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap timbangan. Setelahnya, lakukan kalibrasi ulang. Alat selanjutnya adalah vortex, di mana alat ini digunakan untuk menghomogenkan sampel atau larutan yang kita miliki. Cara penggunaannya, kita dapat menyalakan alat tersebut, kemudian mengatur perputaran dari piringan yang ada. Nah, kemudian sampel diletakkan di bagian piringan tersebut, pegang dengan erat hingga larutan tercampur merata. Kemudian, matikan alat dan selesai. Alat selanjutnya ada mini inkubator. Nah, mini inkubator digunakan untuk menjaga atau menyesuaikan suhu yang ada di dalam inkubator. Biasanya digunakan untuk menaruh sampel agar tidak terjadi kerusakan. Nah, mini inkubator ini pertama kita hidupkan, kemudian atur suhu yang akan kita gunakan. Tunggu hingga suhu tersebut dicapai oleh inkubator ini, lalu letakkan sampel di dalamnya. Jika sudah tidak digunakan, maka matikan dan ambil sampel, kemudian bersihkan. Nah, alat selanjutnya adalah hot plate stirrer. Nah, hot plate stirrer sendiri digunakan untuk mengaduk dan menghomogenkan larutan menggunakan medan magnet, dimana selain mengaduk, kita juga bisa memanaskan larutan yang ada. Nah, selanjutnya ada electrophoresis. Electrophoresis ini digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan tingkat migrasinya terhadap medan listrik. Nah, dalam penggunaannya sendiri kita juga memerlukan yang namanya gel agar-oss dan juga cairan Thai sebagai media pergerakan dari komponen atau molekul dari sampel. Nah, sampel diletakkan di dalam chamber, kemudian atur tegangan dan juga waktunya, tekan start dan tunggu hingga proses selesai, dan maka hasil akan terlihat pada gel agar-oss. Nah, untuk alat selanjutnya itu ada UV fluorescent table yang digunakan untuk memvisualisasikan DNA maupun RNA yang ada pada gel agar-oss yang sudah diproses sebelumnya. Nah, pertama kita letakkan gel agar-oss di atas meja UV. Setelahnya kita tutup. Kemudian nyalakan sinar UV untuk melihat DNA dan juga RNA yang terdapat pada gel agar-oss. Nah, pada penggunaannya kita juga harus memperhatikan keselamatan, khususnya kita harus menggunakan yang namanya kacamata anti radiasi. Nah, alat selanjutnya adalah PCR. Nah, PCR digunakan untuk amplifikasi gen. Nah, prosedur yang digunakan tentu kita menyalakan terlebih dahulu alat tersebut, kemudian buka tutup plate yang ada pada alat tersebut, letakkan sampel, tutup kembali, dan proses siap dilakukan. Nah, alat selanjutnya yaitu ada microcentrifuge. Nah, microcentrifuge ini digunakan untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda. Nah, penggunaannya sendiri, pertama hidupkan mesin atau alat, kemudian siapkan tube yang sudah berisikan sampel
buka tutup, dan masukkan tiup ke dalam tempat yang sudah disediakan. Tutup kembali alat, kemudian atur waktu dan juga kecepatan dari alat tersebut. Tunggu hingga proses selesai dan ambil sampel dari alat tersebut. Nah, selanjutnya ada tip mikropipet yang merupakan ujung dari mikropipet sebagai tempat menampung larutan yang diambil. Kemudian ada box mikrotip untuk menaruh tip mikropipet agar tidak terkontaminasi. Selanjutnya ada gelas piala untuk menampung larutan, spatula untuk mengaduk, dan mikropestel untuk menghancurkan sampel. Selanjutnya ada JD column. Nah, JD column ini digunakan bersamaan dengan mini centrifuge, mana ini akan menampung sampel yang akan diproses. Kemudian ada dry ice dan box ice yang digunakan untuk proses pengawetan. Dan selanjutnya ada cetakan gel yang digunakan untuk membuat gel agar-agar. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada larutan TAE atau triacetat EDTA yang digunakan sebagai larutan penyangga. Selanjutnya ada loading DY. Nah, loading DY ini digunakan untuk menambah densitas dari sampel atau larutan yang akan kita analisis. Nah, selanjutnya ada DNA leader. Nah, DNA leader ini digunakan saat proses elektroforesis produk PCR. Nah, selanjutnya itu ada cairan DDH2O, di mana cairan DDH2O ini digunakan untuk mengencerkan primer. Nah, primer sendiri digunakan untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Selanjutnya ada plate. Plate sendiri digunakan sebagai tempat sampel saat proses sequencing. Kemudian ada DNA atau RNA shield yang digunakan untuk digunakan dalam proses metabarcoding atau dan mengamankan sampel. Kemudian ada tag PCR yang digunakan untuk proses PCR. Selanjutnya ada fluoresen. Nah, fluoresen sendiri digunakan untuk mengubah sinar UV pada UV fluorescent table. Selanjutnya ada GBT buffer. Nah, GBT buffer ini digunakan untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel menggunakan mikropestel. Nah, selanjutnya ada Protka. Nah, Protka ini digunakan untuk merusak protein pengikat lipid. Nah, selanjutnya ada etanol absolut. Nah, etanol absolut ini digunakan sebagai bahan atau larutan untuk mensterilisasi. Dan mungkin sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.